Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu terkait menguatkan ekosistem perlindungan anak di tingkat desa atau kelurahan. Ayahanda dan bunda menjadikan anak itu menjadi pusat menjadi sangat penting, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Apalagi kalau kita mengikuti program-program yang didorong oleh pemerintah hari ini. Kita awali ada program Koperasi Merah Putih. Di sana insya Allah nanti terdapat banyak layanan untuk memastikan ekonomi di desa itu meningkat. Itu poin penting yang perlu kita ketahui bersama. Lalu kemudian pada periode pemerintahan ini, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu memperkenalkan ruang bersama Indonesia. Itu juga menjadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sebelumnya, waktu periode pemerintahan sebelumnya itu ada namanya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Lalu kemudian ada juga konsep Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Lalu ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini semua potensi-potensi yang ada di tingkat desa. Yang jadi pertanyaannya, apakah ibu bapak pernah bersentuhan tidak dengan hal-hal yang kami informasikan? Kalau belum, berarti kita tinggal di desa mana di Indonesia? Nah, untuk itu, hari ini coba kita perlu sama-sama mengupdate diri. Insya Allah desa ibu bapak sebetulnya sudah mengarah ke sana. Tetapi kita sebagai anggota masyarakat yang mungkin belum tahu atau mungkin tidak ingin tahu. Nah, sekarang mau dipilih yang mana nih? Udah tahu, mungkin tidak tahu, atau apa Bunda Nuning? Pingin tahu banget. Nah, itu juga menjadi penting sekali. Untuk itu, bagaimana kita memastikan lingkungan di desa kita atau di kelurahan kita benar-benar memperhatikan perlindungan anak. Mau tidak mau, sebagai orang yang hidup atau tinggal bersama anak-anak di rumah, atau kita punya tetangga, ada anak-anak juga, atau di mana kita melakukan aktivitas di desa, otomatis selalu berjumpa dengan mereka. Desa yang memiliki ekosistem yang memperhatikan perlindungan anak adalah desa di mana warga itu benar-benar sangat peduli kepada setiap anak yang ada di depan dia. Pertanyaan menarik yang mungkin perlu dijawab dalam hati ibu bapak yang ada di rumah sebagai pendengar Radio Rasil. Apakah selama ini kita sudah peduli tidak kepada anak kita yang ada di rumah, yang ada di lingkungan kita, atau yang ada di sekitar kita, atau yang ada di rumah ibadah di mana kita selalu beraktivitas seperti di masjid atau di musola? Apakah kita sudah merasa tidak memberikan perlindungan kepada mereka? Ini menjadi penting karena kalau sejak dari awal anak-anak di sekitar kita ini merasa kehadiran
bapak ibu dan mereka merasa tenang, merasa nyaman, lalu kemudian pada saat mereka bertanya atau mereka mau berkonsultasi dengan kita, respon kita sangat positif, insya Allah pada saat itu anak merasa negara hadir. Wah, ini menarik benar nih. Kita sudah merdeka 80 tahun. Apakah negara itu sudah benar-benar hadir tidak di tengah-tengah anak-anak kita? Iya. Kalau kita berbicara perlindungan anak, itu ada banyak undang-undang yang mengaturnya, Bunda Nuning. Tapi kita harus mulai bangun pemahaman kembali lagi. Kalau bicara perlindungan anak, itu berarti ada dua unsur yang perlu kita perhatikan. Pertama, pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak itu, ini kalau boleh ayahanda dan bunda sudah mulai proaktif untuk mengidentifikasi. Pertama, apakah di rumah kita setiap anak yang baru lahir atau yang sudah ada sampai di bawah usia 18 tahun, apakah mereka sudah terregistrasi belum? Apakah anak-anak kita atau tetangga kita punya akte? Lalu yang tidak kalah penting, apakah anak-anak kita sudah punya KIA? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak itu? Segera informasikan ke kelurahan atau ke desa, supaya desa dan kelurahan itu akan mencatatkan anak-anak tersebut menjadi prioritas, segera terregistrasi, segera mendapatkan kutipan akte kelahiran. Ini ibu bapak yang ada di beberapa daerah itu masih ada anak-anak yang kurang beruntung karena di sekitar mereka tidak peduli atau tidak mau bertanya. Ini penting nih, terutama ayahanda dan bunda yang aktif di masjid atau di musola untuk selalu tuh menanyakan keadaan anak-anak tersebut. Dan ada halangan kalau misalnya kok dia belum terregistrasi, dia belum punya akte, apalagi belum ada kakak, itu sudah dapat dipastikan ayah ibunya itu kemungkinan besar nikah siri. Nah, itu. Jadi dengan begitu kita akan menemukan satu tantangan yang kemudian bisa jadi program. Kalau ada yang nikah siri berarti dia perlu kita dorong untuk dinikahkan secara massal. Nah, itu ada program-program di kabupaten kota, Bunda Nuning. Iya. Siapa yang dapat mengidentifikasi ini kalau bukan ibu bapak yang ada di sekitar anak-anak kita? Dan dari titik itu banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kita pastikan apakah anak-anak di sekitar kita itu terakses tidak kepada sumber-sumber bacaan yang ramah anak. Tidak cukup sumber bacaan, kita juga harus tahu apakah selama ini anak-anak yang ada di sekitar kita, apakah mereka terakses tidak kepada digital yang ramah anak. Nah, ini jadi tantangan hari ini. Anak-anak kita ini terpapar sangat tinggi dengan informasi-informasi yang belum terfilter. Nah, siapa nih yang harus memastikan kalau bukan kita yang ada di sekitar anak-anak? Jadi tanpa harus disuruh, harusnya kita proaktif, aktif untuk memastikan. Kalau ada keluhan dari orang tua misalnya,
kenapa anak saya ditanya-tanya? Oh, ini berarti itu jadi tantangan lagi. Iya. Orang tua tersebut belum terpapar informasi terkait dengan perlindungan anak. Karena orang dewasa di sekitar yang sudah mengetahui tentang informasi ini, dia punya kewajiban, dia punya peran. Apa dasarnya? Ada di Undang-Undang pasal 72 ayat 3 huruf A. Itu ada sosialisasikan, menanyakan. Ini ada peran-peran itu. Itu yang kedua, mengetahui apakah anak-anak di sekitar kita itu terakses tidak dengan informasi yang positif dari bacaan atau dari gadget. Kalau kita merasa anak-anak di sekitar kita tidak memiliki akses terhadap informasi yang layak anak, apa yang harus kita lakukan? Nih, jadi peran kita sebagai orang dewasa di sekitar anak, ya kalau boleh kita urunan atau membangun sebuah gerakan untuk tukar buku. Nah, misalnya Bunda Nuning di rumah pasti punya buku nggak? Iya. Punya kan? Coba bayangkan kalau buku Bu Nuning itu dipinjamkan ke rumah tetangga. Rumah tetangga itu juga meminjamkan. Kita mintakan cuma satu. Tolong pastikan kondisinya seperti waktu dipinjam pada saat mengembalikan. Itu harus kita minta tuh. Di situ anak tidak hanya dapat bacaan, tapi dia mampu bertanggung jawab karena ada amanah untuk menjaga. Ini yang perlu kita lakukan di lingkungan, di desa atau di kelurahan kita. Jadi kalau kita tunggu, kalau tunggu ya Bunda Nuning, untuk membangun sebuah perpustakaan yang hebat di desa kita itu, nanti zaman kapan itu? Padahal di rumah kita banyak buku ada. Itu yang sangat sederhana, meminjamkan buku. Yang kedua nih, di pusat itu sudah dikembangkan pusat informasi sahabat anak. Apa itu sebetulnya? Pusat informasi sahabat anak itu dapat dikembangkan di desa. Selain tadi memberi akses buku yang positif, memastikan gadget yang positif. Lalu kemudian yang tidak kalah penting Bunda Nuning, anak-anak di desa itu mereka tidak miskin harta, tapi mereka miskin informasi. Misalnya ada perlombaan. Coba misalnya di dusun mana mereka ada perlombaan, tapi di dusun lain itu tidak mengetahui. Saling tukar informasi itu. Jadi tinggal tidak tunggu dari kota dulu informasi itu ada pertandingan atau apa. Saling informasi. Bagi informasi beasiswa. Ada anak-anak yang memiliki orang tua yang sumber penghasilannya tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk bersekolah, itu otomatisnya anaknya juga peluang untuk mengakses ke sekolah itu terbatas. Nah, kalau tetangga itu menginformasikan, nah ini ada informasi beasiswa dari Basnas atau dari basis daerah atau dari ada orang kaya di tetangga kita itu mau bagi. Nah, itu berarti informasi. Informasi ini kalau boleh dikemas dengan baik, dan yang paling penting adalah valid dan terverifikasi. Itu penting Bunda Nuning. Apalagi yang perlu juga diberikan informasi kepada anak-anak ini terkait dengan sekarang ini negara sedang mengembangkan sekolah rakyat yang isinya itu semua Bunda Nuning. Tahun ini ada sekitar 100 sekolah rakyat. Isinya adalah anak-anak dari orang tua yang mengalami kendala dalam ekonomi. Jadi anak-anak ini berpeluang untuk sekolah. Tapi ada informasi, ada sebagian anak-anak itu dia
tidak mau melanjutkan karena tidak betah di asrama. Siapa yang dapat memberi informasi yang sebaik, sejelas-jelasnya terkait dengan hal ini kalau bukan tetangga? Untuk itu tetangga yang baik yang ada di desa, yang ada di kelurahan, coba bagi informasi itu kepada anak-anak yang ada di sekitar kita tanpa disuruh, tanpa diminta, kita proaktif. Nih menarik nih. Itu baru 2 hal Bunda Nuning. Padahal untuk membangun ekosistem perlindungan anak ini terkait anak banyak sekali. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tahun 2025 ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah meluncurkan satu Permen PPA nomor 3 tahun 2025 tentang partisipasi anak melalui forum anak. Nah, forum anak itu idealnya dibentuk dari tingkat desa. Siapa saja anak-anak yang perlu aktif di forum anak itu? Anak-anak yang berusia, idealnya ya, anak-anak yang berusia 12 tahun sampai usia 15 tahun. Mereka berharap menjadi pengurus di tingkat desa di usia itu. Lalu anggotanya siapa saja? Ya, semua anak dari usia 0 sampai usia tinggal 1 detik 18 tahun. Apa tugas dari forum anak ini? Tugas forum anak ini, mereka akan menjadi kelompok yang perlu dipertimbangkan pendapatnya oleh kepala desa saat menyusun peraturan desa. Jadi kalau ada perdes desa yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan anak, forum anak ini dimintai pendapatnya. Yang kedua, forum anak ini dapat diperankan untuk dimintai informasinya atau usulannya terkait dengan program-program pada saat musrembang desa. Kan ada musrembang desa itu Bunda Nuning. Jadi kepala desa sebelum mendengarkan apa nih usulan dari orang-orang dewasa, kita perlu bertanya kepada forum anak. Anak-anakku, tahun depan kepala desa ingin mau melakukan hal-hal ini. Menurut kalian apa nih? Dan apa usulan kalian? Nah, itu menjadi sangat penting. Lalu ini yang perlu kita dorong sejak dari awal kepada anak-anak kita di desa adalah mereka menjadi pelopor. Mereka adalah menjadi agen perubahan di desa. Misalnya di desa itu mungkin ya ada sampah yang kurang tertata. Jadi ada forum anak, salah satu dari anak itu berkampanye, halo teman-temanku, kalau boleh sampah-sampah yang ada di rumah itu dikumpul lalu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Pastikan jangan dibakar karena akan menimbulkan spot panas atau spot api yang kemudian akan ketahuan oleh satelit. Nah, itu bisa jadi pendorong untuk anak. Jadi forum atau dari anak-anak ini dia jadi agen perubah. Ada nggak teman-teman aku yang pingin belajar matematika? Nanti aku yang akan jadi mentornya. Wah, jadi itu menjadi sangat menarik kalau di setiap desa itu sudah seperti itu ya. Apakah sudah ada? Sudah ada. Jadi apa yang kami bicarakan ini sudah ada di berbagai desa. Tinggal apakah di desa ibu bapak belum ada, itu berarti ketinggalan informasinya kepala desanya. Lalu apalagi? Jadi agen perubah itu dari anak desa Bunda Nuning. Kalau dia sudah terbiasa, insya Allah sampai dewasa dia akan selalu dikenal sebagai pelopor pembangunan. Tapi yang tidak kalah penting ini yang keempat. Anak-anak kita dorong dia akan menjadi pelapor. Pelapor itu adalah
melaporkan hal-hal yang positif yang mungkin belum diketahui oleh tetangga, belum diketahui oleh guru, belum diketahui oleh kepala dusun, belum diketahui oleh kepala desa. Jadi akhirnya, menarik nih, ada teman kalian yang berprestasi, kok kepala desa belum tahu ya? Itu berarti informasi yang positif. Tapi juga ada yang perlu mendapatkan perhatian segera. Misalnya nih, Pak Kades, di sana kalau kami malam mau lewat itu agak takut. Kenapa? Tidak ada lampu. Berarti sesuatu yang perlu dipikirkan oleh kepala desa mengadakan lampu supaya terang di jalan. Pak Kades, kalau kami menyeberang sungai situ kayaknya agak rawan. Kok tidak ada orang tua yang menjaga tuh atau mengawasi? Itu berarti ada satu hal yang perlu dapat atensi. Jadi melapor ini bukan hal-hal yang kita anggap harus diviralkan. Tapi kalau kepala desanya telinganya agak tebal, ya mungkin harus diviralkan baru itu bergerak. Pas mau dibantu malah tidak mau. Ini siapa nih? Jadi gitu. Jadi sekarang ibu bapak terkait dengan anak ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang bagian selanjutnya yang terkait dengan hak ini, yaitu bagaimana memastikan di setiap desa itu orang tuanya benar-benar memiliki pengetahuan tentang pengasuhan. Apalagi kita di Indonesia karena sudah meratifikasi konvensi hak anak. Pengasuhan yang dimaksud adalah pengasuhan berbasis hak anak yang berprinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, lalu memperhatikan hidup tumbuh, berkembang, dan yang tidak kalah menarik adalah mendengarkan pandangan anak. Itu orang tua yang ada di desa perlu dimasukkan ke kelas-kelas parenting. Pertanyaannya, di desa apakah sudah punya? Di desa itu ayahanda dan bunda ada namanya BKB. Lalu ada BKR. Apa itu BKB? BKB itu adalah Bina Keluarga Balita. Jadi setiap ayah, setiap ibu yang punya anak balita, mereka itu punya kewajiban untuk hadir di posyandu. Di posyandu itu, sekarang ini harus dipastikan di desa itu harus punya PAUD HI. Wow. PAUD HI itu adalah perkembangan anak usia dini holistik terintegrasi. Jadi selain meja penimbangan, meja yang lain-lain, terakhir itu adalah meja untuk memastikan orang tua, ayah dan ibu harus mendapatkan materi-materi parenting. Kalau di kelurahan, kalau di desa kita tidak ada, berarti ada satu hal yang bisa kita upayakan agar ekosistem perlindungan anak di desa kita benar-benar sangat diharapkan. Itu penting benar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan di desa itu tidak ada perkawinan usia anak. Jadi kita harus pastikan anak-anak kita itu yang paling utama diprioritaskan adalah mereka terakses ke pendidikan. Apalagi pada masa pemerintahan sekarang, pendidikan menjadi utama itu. Coba perhatikan kemarin pidato Presiden terkait dengan rencana APBN tahun 2026 itu, pendidikan itu diprioritaskan. Bagaimana kalau desa kita tidak siap menerima ini? Atau ada anggaran tapi anak-anak tidak mau sekolah? Itu berarti siapa yang harus mengupayakan ini? Jadi orang tua dan masyarakat di sekitar. Karena
kita sebagai warga desa itu harus benar-benar ambil bagian. Saya kadang-kadang sangat iri dengan desa-desa yang hebat itu. Ada desa-desa hebat berkembang tuh, dan itu yang kemudian kenapa itu tidak terjadi di desa kita? Ini berarti kita harus ambil bagian. Itu yang paling penting. Tidak ada perkawinan anak. Berarti di sana peran dari Hansip, kalau masih ada Hansip sekarang nih, masih ada Hansip, terus Ronda, untuk memastikan tidak ada anak-anak yang berdua-duaan. Itu akan mencegah itu maisi atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau merusak norma yang ada di masyarakat. Tahu-tahu ditangkap sama satpam, tahu-tahu ditangkap oleh satpol pp. Kalau desa yang sudah memiliki ekosistem perlindungan anak, insya Allah angka perkawinan anak itu jadi zero. Kalau masih ada berarti tantangan tuh. Apalagi hari ini ayahanda dan bunda kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan pada anak itu termasuk dipidana. Oh, itu mau mereka? Tidak ada. Itu pasti ada dorongan orang tua. Tidak ada pembatasan dari orang tua. Jadi hari ini kita harus melek hukum terkait dengan ini. Lalu kita juga harus memastikan apakah anak-anak di desa itu mereka yang terutama yang kehilangan kedua orang tuanya, siapa nih yang mendampingi, yang membimbing, yang mengasuh mereka? Kalau tidak ada, berarti peran takmir masjid, peran dari tokoh masyarakat yang ada di sana untuk memastikan kalau boleh hindarkan anak itu masuk ke panti asuhan. Tapi yang paling utama adalah yang membesarkan adalah keluarga besarnya. Misalnya nih, kayaknya kakek nenek mereka itu tidak ada di desa itu, berarti kita sebagai orang yang ada di sekitar anak itu berupaya untuk menghubungkan dengan keluarga besarnya. Dengan begitu kita terbebas dari kewajiban. Tapi kalau anak itu tidak berkehendak untuk menyatu dengan keluarga besarnya, berarti tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitar anak tersebut. Ini ibu bapak yang perlu kita ketahui bersama-sama. Lalu misalnya nih, kalau ada orang tua di desa itu anaknya orang tuanya bekerja di luar kota. Ini di desa-desa banyak tuh ada yang jadi pekerja migran Indonesia, yang menterinya juga tidak punya program yang bagus terkait dengan ini. Akhirnya banyak anak-anak juga yang keleleran atau mereka tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Untuk itu kita sebagai orang yang ada di sana, bagaimana kita memastikan anak-anak ini terawasi, terkontrol agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kita tidak kehendaki. Karena di beberapa desa yang banyak mengirim pekerja migran, itu anak-anaknya kelebihan uang, kiriman dari orang tua, tetapi mereka tidak diajarkan terkait dengan financial literacy. Itu kan harus diatur bagaimana terkait dengan pengaturan uang. Lalu mereka harus memberi rasa hormat kepada orang tuanya yang telah berusaha sampai keluar daerah, keluar negara. Lalu kemudian mereka bekerja, kemudian uangnya kan tujuannya untuk anak-anak mereka. Tetapi karena anak-anak yang pekerja migran ini tidak terdampingi dengan baik, akhirnya mereka salah urus, dan itu yang kemudian jadi tantangan di desa. Ini kita sebagai warga yang ada di desa itu kita coba ambil bagian untuk mengupayakan sehingga ekosistem di desa kita terkait dengan perlindungan anak itu benar-benar berjalan dengan baik. Lalu kemudian
ada nih orang tua yang bekerja lalu menitipkan anaknya ke neneknya. Itu juga kita harus perhatikan tuh. Karena banyak anak-anak yang didampingi, yang dibesarkan oleh kakek nenek penuh dengan tantangan. Tantangan ini perlu ada solusi-solusi, antara lain para kakek nenek itu perlu di training, perlu dilatih terkait dengan pengasuhan supaya mereka benar-benar menjadi kakek nenek atau yang mengasuh dengan penuh pengetahuan. Karena banyak masalah yang dimunculkan terkait dengan ini. Ini ibu bapak yang terkait dengan urusan yang berhubungan dengan anak-anak yang ada di lingkungan keluarga. Kita lanjut. Bagaimana kita memastikan anak-anak di sekitar kita itu dia benar-benar anak yang pertumbuhannya dan perkembangannya itu normal. Berarti kita otomatis dapat mendeteksi anak ini badannya kelebihan ini. Berarti ini yang perlu kita laporkan ke puskes atau ke pihak kesehatan agar anak tersebut perlu didampingi orang tuanya atau perlu diapakan, sehingga jangan sampai anak tersebut obesitas. Karena kalau anak obesitas itu juga jadi tantangan di bidang kesehatan. Apalagi kalau anak yang gizi kurang atau stunting, itu juga menjadi tantangan. Tidak cukup di situ, kita perlu cek bagaimana nih jajanan anak-anak kita di desa. Baik dalam bentuk snack atau dalam bentuk minuman. Pasti ayahanda dan bunda pingin anak-anak tetangga kita seperti anak-anak kita yang tidak terakses pada jajanan yang tidak berkualitas. Kita pingin kan, gitu kan ya Bunda Nuning? Yeah. Lalu anak-anak kita tidak mudah terakses dengan minuman bersoda atau jus instan. Pasti kita pingin mengharapkan supaya anak-anak di desa kita itu anak-anak yang hebat. Bagaimana caranya itu? Ya, kalau boleh nih bekerja sama dengan para pengusaha, penjual jajan, kalau boleh ya kontribusinya itu adalah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menyebabkan anak-anak di desa itu menderita. Untuk itu, kalau boleh kita hindarkan jajanan atau snack yang tidak berkualitas. Kenapa harus masuk di desa kita? Kenapa kita sebagai pengusaha masa mendapat keuntungan dari sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan anak-anak tetangga kita? Ini di mana rasa kemanusiaannya? Bukan untuk ini semua tuh. Kalau kita ke desa itu jajanan yang tidak sehat sekarang banyak sekali. Apalagi banyak juga promosi terkait dengan wah ini sudah ada SNI-nya atau sudah ada surat izin dari BPOM. Ya, tidak semua yang kita baca itu asli. Yang jadi masalah, BPOM juga jarang tuh sampai ke desa untuk melakukan pemantauan terhadap makanan-makanan yang seperti ini. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak berperi kemanusiaan, yang kemudian hanya meraup keuntungan tapi merugikan anak-anak kita. Sekarang banyak kasus itu Bunda Nuning. Ada anak-anak yang seharusnya belum sakit ginjal sudah sakit ginjal, atau ada anak-anak yang harusnya dia sehat pada usia ini tapi terpapar dengan makanan-makanan yang tidak berkualitas. Siapa nih yang harus bertanggung jawab? Kalau pengusaha, ya udah dia mau cari untung. Kita sebagai masyarakat, kita harus punya kesadaran konsumen seperti yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap perusahaan yang masuk di desa kita atau setiap pengusaha yang mau berjualan di desa kita, kita harus selalu mengajukan 3 pertanyaan ke pengusaha itu. Apa itu Bunda Nuning?
Pertama, apakah pengusaha ini mempekerjakan anak? Tidak. Kalau tidak, lolos nih item pertama. Kedua, produk-produknya ramah anak? Tidak. Kalau tidak ramah anak, kenapa kita harus memberi izin dia berusaha di desa kita? Lalu yang ketiga, punya CSR tidak? Itu penting juga tuh. Jadi dia tidak hanya mengambil untung dari memanfaatkan konsumen anak-anak, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ini penting. Kesadaran ini penting, harus ditumbuhkan di tingkat desa. Bukan kita belajar dari orang di luar yang memboikot produk-produk kita, tapi kita sudah punya undang-undang yang sangat kuat untuk memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Itu poin penting yang harus kita bangun. Lalu kemudian kita sudah mulai perlu bangun kesadaran bahwa setiap ibu hamil itu harus selalu terakses ke Vaskes. Nah, ini kita dorong nih. Di beberapa kabupaten Bunda Nuning itu sudah ada denda tuh. Kalau melahirkan di rumah itu dapat denda, atau dibantu oleh dukun anak itu dapat denda. Kenapa? Karena hari ini di setiap desa atau kecamatan sudah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah Vaskes yang ada di desa kita sudah terstandar belum? Nah, kalau belum berarti kita harus memilih bupati, memilih gubernur, memilih presiden yang punya program itu. Siapa yang memilih mereka-mereka itu? Kalau bukan bapak ibu yang ada di desa kan? Ngapain milih kepala desa yang tidak memperhatikan kesehatan ibu-ibu hamil? Menarik tidak ini Bunda Nuning? Sangat. Kesadaran ini harus kita bangun. Itu namanya ekosistem perlindungan anak. Itu baru dari aspek hak anak ya Bunda Nuning. Yang lain lagi, kita harus pastikan di desa kita banyak nggak perokok aktif. Nah, itu penting juga nih. Saya belajar dari kota Solo ya Bunda Nuning. Di kota Solo itu sudah lahir komunitas-komunitas untuk memastikan tidak ada lagi warga yang merokok di komunitas itu. Wah, menarik tuh. Ini kalau boleh di setiap desa ibu bapak, atau kita perlu belajar. Ada satu desa di pegunungan di Sulawesi Selatan, itu memboikot setiap orang yang mau merokok di desanya itu disuruh pindah ke harus merokok di luar desa. Di gunung. Di gunung. Orang gunung loh. Wah, orang gunung, kenapa mereka mau merokok? Karena dingin. Katanya kalau tidak merokok itu tidak asik. Akhirnya ada kasus di mana ada warganya bekerja di Brunei Bunda Nuning, lalu teridentifikasi asma palsu. Pas ditanya, itu apa penyebabnya? Karena di rumahnya ada yang merokok. Itu yang kemudian informasi itu dikembangkan di desa, lalu kemudian punya program desanya tidak ada asap rokok. Menjadi penting. Dan asap rokok tidak ada, apalagi iklan rokok Bunda Nuning. Itu kalau sudah semakin seperti insya Allah tidak ada lagi alasan ada orang tua tidak membelikan telur untuk anak-anaknya. Karena masih banyak tuh anak-anak yang tidak mendapatkan gizi yang baik karena ayahnya tuh masih asik merokok. Wah, nih. Oh, tidak merokok Pak, kami hanya pakai apa itu? Pakai pet. Itu sama aja, itu racun buat anak-anak kita. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana desa kita yang memiliki ekosistem perlindungan anak tidak ada warganya merokok di sembarang tempat. Oh, boleh nggak merokok di sawah? Boleh di sawah, nggak ada ya. Kalau di rumah bagaimana? Kita tandai itu rumah-rumah yang masih merokok itu pasti kemungkinan besar
di antara anggota keluarganya ada yang berpenyakit di bagian pernapasan. Nah, itu yang jadi tantangan lagi. Nih, menarik tidak? Nah, ini penting. Kemudian kita cek apakah di rumah atau di setiap rumah di mana ada anak-anak itu punya air bersih tidak? Air bersih itu penting. Itu hak anak tuh. Coba bayangkan benar nih kalau tidak ada air di rumah. Iya. Pada saat mau sikat gigi pakai apa? Terus mau mandi, mau cuci, mau apa? Itu kan butuh air. Pastikan ada air. Lalu pastikan di rumah di mana ada anak-anak itu ada pembuangan air. Pengelolaan air buang itu harus ada. Kemudian sampah rumah tangga itu benar-benar dikelola dengan baik. Ini menjadi tantangan sekarang, banyak desa juga berhadapan dengan sampah. Ini menarik nih. Dan kemudian kalau saat dia di kota juga menjadi bermasalah. Begitu juga di kelurahan-kelurahan ya. Sampah ini masih jadi tantangan kita. Padahal di balik sampah itu ada ekonomisnya juga tuh. Tinggal kita harus bagaimana. Ini memang banyak ya. Obrolan kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, akan dilanjut lagi karena masih lagi. Banyak sekali yang akan dibahas ya. Kita bahas ya baru sampai di kesehatan tuh. Dan apa yang barusan kita dengar nih, ikhwan akhwat, kecubit nggak sih? Karena banyak hal yang bukan karena kita nggak peduli, bukan karena kita abai, tapi nggak terfikirkan untuk bayangin kalau di desa. Tadi desa mana yang orang nggak boleh merokok di desa? Ada di salah satu pegunungan di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sementara kita diminta ngerokok di luar halaman aja masih pada nggak mau ya. Ini dan yang melakukan itu justru orang tua. Padahal anak-anak yang perlu mendapatkan haknya sehat ya. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya? Iya. Oke. Jadi terkait dengan jangan mempekerjakan anak tadi ini dari Pak Budi, itu memang betul. Tetapi kalau itu di perusahaan, kalau anak-anak yang kerja di jalan itu jadi tanggung jawab siapa? Misalnya ngumpulin sampah atau bahkan juga menjadi tukang yang suka markir-markir. Saya pernah lihat paling-paling usianya baru 9 tahun. Nah, ini bagaimana? Tanggung jawab siapakah gerangan? Pak Budi nanyanya mestinya kemana nih? Terima kasih Pak Budi atas pertanyaan. Tanggung jawab Pak Budi juga. Pak Budi, tanggung jawab Pak Budi untuk apa? Melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Lalu kemudian dari Dinas Tenaga Kerja akan mengidentifikasi, lalu kemudian akan rujuk ke Dinas Sosial. Sebetulnya anak itu boleh Pak bekerja, boleh, tapi ada syaratnya. Misalnya tidak lebih dari 3 jam sampai 4 jam, tidak boleh lebih itu. Lalu kemudian dia bersekolah, kemudian dia tidak mengalami gangguan atau paparan yang kemudian membuat dia mengalami gangguan kesehatan. Lalu dia tetap terakses pada kegiatan-kegiatan budaya. Ini kalau yang seperti Bapak sampaikan ini, kemungkinan anak mengalami masalah kalau dia mengatur kendaraan, berarti terpapar oleh asap motor atau mobil. Kendaraan. Lalu kemudian kalau dia di situ dia jaga dari pagi sampai sore, kapan dia belajar tuh? Kapan dia sekolah? Kalau misalnya anak itu tidak bersekolah, harusnya sekolah di mana anak itu bersekolah melakukan akses, mengirim guru kepada anak tersebut. Anak itu tetap berlanjut bersekolah. Karena di desa itu ada beberapa desa yang melibatkan anak-anak di kegiatan panen atau melakukan kegiatan penanaman, lalu kemudian kegiatan mengumpulkan hasil buah, sehingga akhirnya
ada beberapa anak itu dia absen atau bolos di sekolah. Nah, sekolah yang sudah memiliki pemahaman tentang perlindungan anak, sekolah yang menyesuaikan dengan anak tersebut. Itu sekolah yang hebat, Bunda Nuning. Nah, kapan itu sekolah seperti itu? Kalau kepala dinasnya atau bupatinya sudah terpapar konvensi hak anak. Nah, kalau kita masih menemukan kepala dinasnya, kepala sekolahnya masih normatif, berarti itu ya kepala sekolah yang kita pilih lah. Itu cerminan dari bupati yang kita pilih lah. Harusnya bupati yang kita pilih itu bupati yang fleksibel, yang akomodatif. Jadi tidak ada tuh alasan anak tidak bersekolah. Misalnya kalau anak dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya, berarti sekolah harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Dan itu menjadi tantangan. Dan itu semua sudah ada aturan-aturannya, Bunda Nuning. Tapi orang tidak mau. Oh, nanti terbiasalah atau inilah. Menarik tidak? Itu kita bahas nih bersama-sama. Iya, fleksibel, akomodatif tuh perlu banget. Dan untuk menjadi sosok yang bisa membuat tempat tinggal bersama seperti desa, kampung menjadi yang seperti itu tergantung dari pimpinan dan masyarakatnya. Jadi masyarakatnya juga kerjasama yang harus inklusif. Ya. Jadi kita harus dorong masyarakat yang inklusif ke depan. Oke, satu lagi nih, tidak ada namanya. Kalau ngumpulin buku untuk desa, itu ngirimnya kemana ya Mbak Nuning? Coba dong, pengen tahu informasi. Untuk jangan jauh-jauh dulu dari kita kirim ke desa. Kita bagi di lingkungan sendiri, kita sendiri. Jadi kalau praktik baik yang ibu, bapak sudah lakukan, lalu itu terekspos melalui TikTok, melalui Instagram, lalu melalui Facebook, lalu ada yang mendengar, kayaknya terpersuasi banget itu ya pasti. Menarik ya, membukulkan buku, tidak untuk dikirim tapi dibagi, di sharing antar warga itu, akhirnya jadi warga pembelajar ya, jadi warga yang aktif untuk menghidupkan suasana membaca yang sekarang mengalami tantangan dengan gadget ya. Itu kalau terpapar, orang dapat terpublikasi, orang dapat menjadikan itu sebagai sumber informasi untuk menjadi sumber belajar. Mereka datang. Jadi akhirnya ibu tidak perlu kirim buku. Iya. Ibu atau bapak bisa mendatangkan orang dari luar, akhirnya kelurahan atau tempat ibu menjadi tempat yang menginspirasi bagi Indonesia. Keren juga tuh kalau misalnya bikin perpustakaan keliling. Itu udah banyak tuh, kalau kita suka nonton di Kick Andy, ada seorang Babin Kaptipmas, ada Babinsa, yang kemudian ini menarik para pemimpin, para panglima dan Kapolri itu memberi penghargaan yang tinggi kepada Babinsa sama Babin Kamtipmas yang mempunyai ide-ide membangun sekolah, membangun perpus, dengan dia diberi kesempatan untuk sekolah perwira. Akhirnya dia dikirim ke Lido, Bunda Nuni, kalau polisi, kalau tentara berarti dia ke sekolah perwira. Wah, menarik tuh. Ya. Sayang sekali kita juga sudah di penghujung nih bahasan terkait dengan ekosistem perlindungan anak di tingkat baik desa atau kelurahan. Pasti akan berlanjut karena banyak sekali bahasannya yang perlu kita informasikan. Desa yang ramah perempuan dan anak saja kalau dibahas ya luar banyak biasa tuh. banget. Oke, silakan Pak Hamid. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda membicarakan tentang meningkatkan ekosistem perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan menjadi sebuah harapan ke depan. Ini perlu ada satu pemahaman yang sama, bagaimana kita sudah mulai
inklusif kepada siapa saja. Tapi yang tidak kalah penting, kita perlu membaca konvensi hak anak. Itu yang paling utama yang sudah diratifikasi oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Lalu yang kedua, kita perlu baca Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi yang tidak kalah penting tadi saya sudah sampaikan bagaimana perlu kita memfasilitasi forum anak. Nah, itu perlu membaca Permen PPA nomor 3 tahun 2025. Semoga para pendengar Radio Rasil yang tinggal di desa otomatis, pasti juga tinggal di kelurahan ya. Tidak ada yang tinggal di, tidak ada warga yang mendengar Radio Rasil itu tidak tinggal di kelurahan. Iya. Pasti warga kelurahan tidak. Lalu kemungkinan besar kalau tinggal di kabupaten berarti tinggal di desa. Ambil Permen PPA itu untuk memfasilitasi anak-anak di desa kita, di kelurahan kita untuk membentuk sebuah forum. Dengan adanya forum itu, akhirnya kita akan mempersiapkan mereka secara optimal untuk menggantikan kita di kemudian hari. Dan yang tidak kalah penting, ke depan kita sudah mampu mulai mengidentifikasi siapa nih calon kepala desa, calon bupati atau calon siapa saja yang dari desa kita, itu terlihat di forum anak di tingkat desa. Forum anak tingkat desa kalau yang idealnya mereka memilih 2 wakil, 1 perempuan dan 1 laki duduk di forum kecamatan. Lalu dari tingkat kecamatan mereka memilih 1 laki 1 perempuan untuk duduk di tingkat kabupaten. Kita ambil contoh lah, di Kabupaten Bogor ada 41 kecamatan, kali 2 berarti berapa orang tuh Bunda Nuni mereka? 82 orang duduk di forum anak tingkat kabupaten. Lalu dari kabupaten mereka menunjuk 2 wakilnya, 1 laki 1 perempuan untuk duduk di tingkat provinsi. Di provinsi Jawa Barat misalnya nih ya, ada sekitar 27 kabupaten kota. Berarti berapa Bunda Nuni? 54 anak. Masya Allah. Kalau kita telusuri anak-anak yang terpilih itu sampai di tingkat provinsi Bunda Nuni, itu mereka adalah anak forum tingkat desa. Iya. Kebayang nggak tuh? Kalau sudah seperti itu, insya Allah mereka akan menjadi calon pemimpin yang hebat di kemudian hari. Kita berharap Allah memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, insya Allah semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.